Sudah lama banget gua itu nggak ngerasain sebuah tablet yang bener-bener ya itu gua dibuat suka banget gitu. Kemarin Redmi Pad Pro ya oke lah bagus, Oppo Pad oke gitu ya oke juga gitu. Huawei Pad yang baru malah pakai chipset yang keluar lama, tapi yang menurut gue itu sekedar oke aja gitu tabletnya. Bahkan gua pun udah cobain Samsung tablet aja itu sama-sama oke. Suka layarnya bagus, yang gua sayangkan kenapa Samsung DeX-nya itu nggak dibuat default UI-nya gitu. Tablet itu tuh ya penentu kalau tabletnya sekedar bukan handphone yang gedein aja. Nah, sekarang gue kembali lagi ngerasakan potensi yang gak sekedar oke aja dari sebuah tablet ini tentunya. Ini mungkin udah beberapa bulan rilis dan gue baru sempat cobain lagi. Kemarin gue juga udah buat story pun ngedit di tablet ini lancar. Mungkin hal yang pertama gue akan share ke kalian semua kenapa gue suka sama tablet ini adalah bagian displaynya. Sekali lagi ini bukan tablet dengan display terbagus, tetap Samsung dengan panel dynamic OLED-nya itu udah wah sekali. Tapi rasio layar 3:2 yang ketika lu gunain itu bener-bener sweet spot ya. Pas gitu ya. Gue bener-bener nggak bisa kecantol sama tablet yang masih 16:9. Ya karena rasionya itu masih laptop banget, tapi isinya kayak smartphone. Jadi nggak align aja gitu. Makanya gue lebih prefer sama tablet yang agak lebih mengotak. Termasuk ya gue keracunan juga sama iPad sih. Nah ini punya rasio 3:2 di resolusi 3K juga. Jadi memang tetap tajam dan puas buat dipakai-pakai. Secara lu buka aplikasi lebih enak untuk split screen-nya karena lebih proporsional. Terus kalau nggak split screen seperti buat kerjaan tugas, area vertikal di posisi landscape-nya pun juga lebih luas. Jadi buat ketik-ketik ya masih aman. Ini gue udah gunain sekitar 2 mingguan tabletnya. Gue sangat puas. Dari segi performanya pun dapat banget gitu. Snapdragon 8 Gen 2 8256GB yang sebenarnya gue nggak expect bakal dapat kayak begini. Dan tentunya 8 Gen 2 nggak perlu lu tanya lagi gimana soal performanya. Jelas akan sangat aman apalagi untuk di form factor tablet sebesar ini. Gak kesunat atau apapun. Dari benchmark test pun antutunya 1,5 juta dan malah jelas karena ini desain tablet. Jadi head spread-nya untuk panasnya pun jadi lebih asik. Bikin stabil saat CPU throttling test selama sejam cuy. Jadi lu udah bisa expect buat main game. Walaupun gua nggak benchmark untuk game di tablet ini sekarang ya. Ini tablet sangat-sangat bisa untuk main game. Dan gak turun FPS-nya. Tapi emang buat gua main game di tablet itu hal yang sangat berbeda dibanding gua gunain smartphone. Ya sangat big no lah kalau gua genggam tablet. Bahkan tablet yang gak berat pun ini 590 gram. Itu bakal lebih berat kalau lu pegang selama 1 jam. Dan juga walaupun gue main pakai keyboard di mode stand-nya juga, ya jadi gue itu sangat tidak terbiasa. Ya daripada gue pakai tangan gue capek ya mending gue main di Poco F6 gue aja. Ya enak gak sih? Ya kan udah jelas bagus kan speknya. Nah tapi yang menariknya kalau lo punya Poco F6 sama Xiaomi 14, lo bisa gunain interconnectivity sama seperti Redmi Pad Pro kemarin dan juga Poco Pad. Ya sebenarnya sih dia duluan yang punya fiturnya. Lo bisa mirroring smartphone lo walaupun di handphone lo itu lagi mode layar mati. Ini menarik banget buat lo yang malas buka HP saat main tablet. Langsung aja di tabletnya jadi lebih cepat. Lo bisa copy file bahkan copy clipboard juga asalkan lo bermain di situasi yang benar. Di Mi account antar device itu sama dan gunain wifi yang sama juga. Cukup seamless dan delaynya itu udah bisa ditoleransiin, nggak lebay. Yang sebenarnya sih gue berharap ya kalau bisa perbanyak lagi ya smartphone Xiaomi yang bisa kayak gunain fitur ini. Karena saat ini terbatas banget memang buat gunain fitur interconnectivity cuma di Poco F6 sama Xiaomi 14. Ayo dong Xiaomi, perbanyak lagi handphonenya. Kalau bisa nanti di Xiaomi 14T juga bisa gitu. Ya biar Xiaomi makin kuat ekosistemnya, nggak cuma di Cina aja yang udah banyak pilihannya sampai mobil gak ada, di global juga ada lah. Dan tentunya bicara interconnectivity ini berkaitan dengan OS yang dibawa dan juga udah jelas Xiaomi sekarang udah punya HyperOS sebagai UI terbarunya mereka dan UI-nya kali ini sebenarnya punya potensi yang nggak gue expect ada di tablet ini. Ini kalau bisa diimprove terus juga nih ya, yaitu fitur workstation. Dia itu kayak ngubah UI HyperOS bawaan. Jadi tiap apps itu akan ke mode window, nggak full screen, dan tiap buka aplikasi lain pun akan sama di mode windownya. Bahkan di home screen-nya itu sisa widget aja dan tiap aplikasinya akan masuk ke folder di taskbar atau ya lu munculin lagi ya bisa-bisa aja. Jadi rasanya tuh beda gitu gunain tablet, nggak sekedar di-expand layarnya aja, digedein doang layarnya. Cuma memang barusan gue bilang, tadi kan harus di-improve gitu ya. Soalnya ya cara gunainnya masih belum oke-oke banget gitu. Kayak buat resize layar ya nggak ada penandanya, jadi kayak
kayak agak sulit aja. Belum lagi minimize apps-nya, itu juga masih membingungkan, masih perlu disesuaikan lagi. Satu hal yang sampai lupa juga, yaitu ketika handphone lu dan tabletnya ini sudah terkoneksi dengan interconnectivity, lu juga bisa aktifin hotspot handphone lu secara langsung seperti gunain iPad. Jadi nggak akan makan waktu lagi ketimbang lu nyalain hotspot dulu handphone lu, terus lu connect ke tablet lu. Ini memang simple tapi bagus banget. Apalagi kalau handphone lu lagi dalam tas, repot tuh keluarin dulu kan. Jadi ya dari sini gue udah ngerasain sih, mungkin dari kita nih pengguna handphone Xiaomi nggak akan ngerasain beda yang signifikan dari MIUI ke HyperOS itu seperti apa. Cuma ketika lu ada device Xiaomi lainnya, ya lu akan mengetahui apa aja yang baru dari HyperOS. Bukan dari fitur di device sendiri, tapi memang koneksi yang bisa di building sama Xiaomi buat jadi ekosistem mereka. Tapi baik lagi, sebagai tablet tentunya untuk di penggunaan yang biasa atau kasual ini pun juga sudah termasuk komplit. Maksudnya nih, dari performance ya, tadi gue udah bahas kan, sekarang displaynya lagi serta audionya juga ya. Nah, displaynya udah jelas di 3K, ini tajam, lu mau gunain segala aktivitas pun juga nggak ada masalah, puas banget. Gue juga sering nonton YouTube di sini, Netflix juga, cuma gue nggak tahu sih kenapa Netflix gue di sini selalu settingnya itu ke Full HD instead 4K gitu. Harusnya bisa 4K kan? Ya biar lebih tajam gitu. Terus juga layarnya di 144 Hz battery mode ya, walaupun lu nggak gunain untuk main game juga, dan juga audionya. Ini menurut gua one of the best dari segi perbandingan volume dan kualitas audionya. 6 speaker yang berstandar Dolby Vision Atmos ini bisa direproduksi suara yang bagus, bener-bener mesin entertainment lu kenceng dan gak pecah, dan lu bisa pilih dua profil audio, Dolby Atmos sama Xiaomi Sound buat sesuaiin style selera lu. Bahkan saking enaknya, mungkin lu gak akan sadar pas gunain ini, lu pakai tabletnya jadi media player aja sambil lu aktivitas yang lain. Dan satu hal yang gua rasa wajib ada di sebuah tablet yaitu aksesorisnya. Dan Xiaomi ini punya, terlihat keren dan gak sekedar cover keyboard aja. Untuk dia punya keyboard touchpad sama focus pen-nya, yang mana kalau lu beli bundling semuanya itu cuma nambah 2 juta aja. Karena tabletnya ini di harga 7.999.000 ya sekarang. Di penggunaan juga mudah, dia ada kickstand yang adjustable, lu bisa gunain cara terbalik juga untuk di keyboardnya tanpa keyboardnya takut kepencet karena dia tahu itu di mode off. Dan keyboardnya sendiri juga asik buat diketik, ada backlit putih juga, banyak shortcut yang bisa lu gunain, dan untuk touchpadnya juga lumayan asik fiturnya. Ada gestur buat lu switch app secara cepat atau ke home screen, cuma yang gue kurang suka itu di bagian klikinya yang kerasa murah banget. Nggak dibuat kalem atau ya pakai haptic feedback lah sekalian. Tapi untuk case sendiri dibuat finish leather gitu, jadi kerasa lu pegangnya udah cukup mewah. Untuk pensil yang gua nggak suka, dia itu punya nempel secara magnet aja, jadi gampang digunain tapi ngeri kalau asal simpen. Karena gua sempat hilang, ini nyelip di dalam tas gua. So ya plus minus untuk itu. Namun kalau untuk fungsinya sejauh ini sih untuk gambar kayak Demi Canvas udah cukup membantu buat switch tool sama switch warna. Dan untuk kedua aksesoris ini mereka juga easy pair, asal nempel ke tablet dia akan pairing dan terisi dayanya. Terus uniknya si covernya ini pakai konektor Pogo pin, nggak pakai bluetooth lagi, langsung connect nih, nice ya. Dan aksesoris ini juga udah wajib sih kalau beli. Kayak ngapain juga gitu lu beli tablet tanpa stand gitu, nggak mungkin kan lu pegang setiap saat kayak begini, capek lah banget. Nah, satu hal yang gua nggak expect bakal ada di tablet ini yaitu soal chargingnya juga nih, yaitu 120 watt hypercharge ada di tablet ini. Gue sih nggak pernah gunain tuh chargernya karena gua ada colokan 67 watt juga standby. Cuma ini sangat nice buat lu ngecharge 10.000 mAh itu nggak akan lama lagi. Dan tentunya 10.000 mAh itu ya abisnya lama banget. Buat di penggunaan gue sendiri itu biasa 3 hari sekali baru ngecharge. Nice banget kan. Lanjut, kalau untuk kerjanya kamera depan udah oke, posisinya video callable, no worry dengan megapiksel besar juga, jadi gambar udah jauh lebih jernih. Ya secara overall ini oke lah. Kalau belakang udah layak, nggak usah dibahas. So apa yang kurang nih pada Xiaomi Pad 6s Pro ini? By the way, kayaknya gue belum mention ya tadi barang ya, kayak baru sekarang Xiaomi Pad 6s Pro ini barang nggak Xiaomi 6s Pro ya, jangan bingung ya. Ya, apa yang kurang? Ya menurut gue yang kurang itu bukan dari Xiaomi-nya. Ini secara overall dengan harga yang ditawarkan, gue rasa ini sudah sangat-sangat worth it. Terutama dari pembahasan awal video gue yang gue bilang tadi soal layarnya. Tapi lebih ke Android-nya nih sekarang nih. Yang gue agak sayangkan kenapa mereka sampai sekarang itu nggak mencoba lagi buat OS khusus tablet. Ini tablet, kalau nggak ada customisasi dari brand atau si HyperOS-nya, gue rasa bener-bener
handphone yang digedein doang gitu. Harusnya coba lagi nih buat kayak dulu Android Honeycomb, dan di era sekarang gua rasa akan lebih baik lagi. Mungkin bisa ambil referensi dari iPad as a tablet gitu ya, dan manfaatin fitur latest smartphone buat ekosistemnya. Tapi ada lagi sih sebenarnya, terakhir kan mereka bikin Pixel tablet ya hancur sih, nggak menarik gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Gue berharap Xiaomi makin serius, apalagi kan memang pasar tablet di Indo tuh lagi renggang banget kompetisinya. Mungkin gue bisa katakan banyaknya sekarang cuma Samsung sama Huawei doang yang sering. Makanya kalau bisa makin serius dan banyakin variasinya. Dan as a flagship tablet, ini worth buat dibeli. 10 juta all in, gue rasa lu nggak akan rugi. So kalau lu mau beli, silahkan beli aja. Apalagi kalau lu punya Xiaomi 14 juga atau Poco F6 yang ada di sini gue. Oke, mungkin aja pembahasan gue Xiaomi Pad 6s Pro. This is one of the best tablet dari Android ya. Dan jangan lupa juga kalian kasih komentar gimana tentang tablet ini. Kalau ada yang punya silahkan share juga. Mungkin ada fitur-fitur yang gue belum tahu. Lu wajib share biar gue suka, biar gue makin suka sama si Xiaomi ini. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi. Dan kalau mau beli cek deskripsi juga. Kalau mau apa deskripsi aja semuanya. Tapi yang pasti sampai jumpa di video nyantai saja. Bye.